apa itu pasar modal gitu ya. Targetnya sih kalau di pajak kan targetnya sebenarnya bukan hanya Anda paham, Anda menguasai, Anda tahu kemudian memahami, ya harusnya bisa ya menganalisis, kemudian bisa lebih jauhnya mempraktekkan, ya. Ada yang sudah ikut di trading? Destra udah pernah ikut trading? Paling saya dulu nyobain reksadana di Tokopedia, Pak. Oh, reksadana Tokopedia ya. Ya relatif aman sih ya di reksadana dibandingkan. Tapi sekarang banyaknya sih aplikasi-aplikasi itu ya sebenarnya reksadana sih ada manajer investasinya. Jadi kalau kita ikut trading juga tidak terlalu resikonya sih tidak terlalu tidak terlalu besar lah ya, karena kita kan di aplikasi itu menggunakan aplikasi yang dikelola oleh seorang manajer investasi ya. Nah pasti ketika kita melakukan trading kemudian melakukan buy atau selling ya itu dalam aplikasi reksadana ya. Jadi dalam cover dalam dalam pelindungan manajer investasi ya. Ya berbeda kalau kita lepas sebagai investor independen. Nah itu memang sangat riskan ya. Risikonya sangat besar sekali gitu ya. Oke, untuk pertemuan pertama mungkin saya tidak akan secara spesifik ke materi selanjutnya. Paling saya akan buka dari awal saja gitu ya. Buka dari awal materi apa itu sih pasar modal ya. Ya nggak apa-apa, Anda sudah tahu nggak apa-apa, mungkin mengingat kembali atau ada yang perlu didiskusikan ya. Jadi saya juga perlu masukan dari Anda ya. Karena saya melatihkan bukan pendidikan, ini pelatihan kayak diklat untuk pasar modal ya. Nah, ini ada harus dua arah ya, tidak bisa saya hanya menyampaikan materi Anda tidak. Nah, itu menurut persepsi Anda gimana gitu ya. Jadi harus ada feedback. Jadi saya ingin tahu apa Anda yang saya sampaikan mengerti atau tidak, harus ada feedback ya, harus ada tanya diskusi, kalau saya bisa jawab, kalau nggak bisa ya jadi PR saya mungkin untuk baca, untuk cari info yang lain gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan ya. Jadi setelah kuliah ini bukan Anda yang pintar, saya juga jadi pintar, punya informasi dari Anda ya, karena sekarang kan kalau kuliah mungkin hanya 30% lah, hanya 40 dari saya gitu ya, dari dosennya hanya 30%. Yang 70%-nya kan ada di mana-mana, ada di buku, ada di jurnal, ada di e-book, ada di YouTube mungkin ya. Jadi banyak sumber ya. Nah, oleh karena itu mungkin lebih ini ya, diskusi ya. Brainstorming, diskusi ya, mungkin ada seperti dulu saya mengajar moneter, ada yang sudah pas, ada yang kebagian Bitcoin ya, dia memang sudah terjun di Bitcoin. Saya tidak tahu Bitcoin, dia di kelas menyampaikan 2-3 jam gitu ya. Nah itu yang saya harap, jadi saya tahu Bitcoin gitu ya, tapi bukan Bitcoin secara teori ya. Teori mungkin saya tahu, tapi prakteknya dia ya seperti trading tadi ya. Bitcoin juga sama. Nah, dia sudah terjun ya, saya terjun lah, saya suruh presentasi di kelas ya. Ada yang sudah terjun di Bitcoin? Belum. Belum, Pak. Dulu ada angkatan berapa ya, 2016 atau 17 ya. Ada mahasiswa yang udah dapat uang jutaan gitu ya.
tapi belum legal sih di Indonesia ya. Nah itu jadi hari ini saya akan ini yang konsep dasar aja ya. Mungkin mulai minggu depan baru ke institusi ya, reksadana mungkin ya, reksadana syariah, kemudian mungkin pasar modal syariah ya. Jadi portofolio secara kelembagaan ya. Reksadana syariah, pasar modal syariah, kemudian mungkin nanti pasar ini ya, pasar modal yang efisien. Gimana sih pasar modal efisien ya? Jadi kalau di mikro kan ada struktur pasar persaingan sempurna tidak sempurna ya. Nah di pasar modal juga ada pasar efisien cuman di pasar modal efisien kuat strong, ada yang sedang moderate, ada yang lemah ya. Nah itu nanti ada apa sih ciri-ciri pasar modal yang efisien kuat, yang sedang, yang lemah ya. Apakah pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia ya, BEI ya, kalau dulu BEJ, Bursa Efek Jakarta, sekarang Bursa Efek Indonesia, apakah termasuk yang mana, pasar efisien kuat, sedang, moderat, atau lemah gitu ya. Nah setelah itu baru ke portofolio ya, portofolio secara individu, independen ya. Jadi nanti juga Anda belajar, mungkin ada project ya, project based learning. Jadi Anda masih ada, nanti ada proyek kelompok, ada proyek secara individu ya. Ya, menganalisis pertemuan 1 sampai 7 pernah membaca, menganalisis saham belum? Iya, Pak, sudah. Sudah. Iya. Saham apa saja? Beda-beda sih, Pak, soalnya kan berkelompok gitu. Saham internasional atau aja di Bursa Efek Indonesia? Internasional, Pak. Sama ada kan yang ngambil Indonesia juga ada, jadi udah ada yang neliti gitu. Oke, jadi mungkin nanti portofolionya saya scope domestik aja ya, karena kalau sebenarnya portofolionya bisa dalam internasional ya, tapi ini kan waktunya mepet ya, hanya 2 SKS, 100 menit. Mungkin nanti portofolio individunya hanya lokal saja ya, scope inilah scope Bursa Efek Indonesia gitu ya. Tapi nanti kan banyak sektornya juga di situ ya. Ada 9 sektor ya, nanti ya kita bagi-bagi sektor, kemudian menganalisis, kemudian bagaimana sih membuat portofolio yang efisien, yang optimal ya. Nah, kita simulasi sehingga kita nanti punya model ya, punya formula untuk membuat prediksi ya. Jadi membuat prediksi gimana sih kalau membeli saham ini, diversifikasinya begini, presentasinya sekian, apakah benar itu optimal, menguntungkan ya, atau rugi gitu ya. Nah jadi goalnya sampai ke situ ya, sampai di simulasi portofolio ya. Oke, kita mulai dari ini aja lah, dari yang mana sih? Udah muncul itunya, ada slide-nya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Nah, muncul ya. Oh, ini enggak dari awal sih. Nah, ini aja dari awal aja ya. Ya, ini mungkin mengulang atau nggak tahu mengulang, atau Anda sudah tahu atau gimana ya.
Tapi yang jelas saya ingin Anda punya persepsi yang sama di kuliah pasar modal ini ya. Jadi di dalam ini investasi ya. Investasi sejak dini untuk masa depan yang lebih baik ya. Jadi investasi itu bisa berbagai macam ya, artinya bisa investasi di sektor real ya. Misalnya Anda membuka usaha, membuka produksi atau jasa atau apapun ya. Jadi investasi bisa di situ di sektor real, juga bisa di sektor finance, di keuangan ya. Nah, di mata kuliah ini kita akan coba membahas tentang investasi di sektor keuangan, finance ya. Ada yang tahu investasi itu apa? Apa sih investasi? Komitmen, Pak. Komitmen. Komitmen. Ya. Kalau di itu kan ada di mana di penanaman modal baik bentuk usaha ataupun aset. Penanaman modal baik usaha ataupun aset. Nah ini nih hubungannya kan dengan apa? Sebenarnya dengan masa depan ya. Jadi investasi itu hubungannya dengan masa yang akan datang ya. Jadi ketika orang tua Anda memilih ya, ketika Anda lulus SMA kan memilih apakah mau bekerja atau mau sekolah atau mau menikah gitu ya. Kalau perempuan pilihannya apakah mau menikah, apakah mau sekolah atau mau bekerja. Ya, ketika orang tua Anda memilih untuk menyekolahkan Anda, itu sebenarnya sudah melakukan investasi ya. Investasi, coba investasinya mungkin di human investment ya. Jadi investasi di manusia ya. Jadi investasi itu ya terkait dengan ya bisalah penanaman modal atau penanaman uang, menyimpan uang pada sesuatu ya, bisa beli emas, bisa beli rumah, bisa diusahakan, bisa diapakan, tapi untuk hasilnya tidak bisa diperoleh sekarang gitu ya. Hasilnya akan kita peroleh di masa yang akan datang ya. Jadi ini investasi itu sejak dini untuk masa depan yang lebih baik ya. Ya contohnya saya beli tanah tahun 1988 misalnya harganya cuma 2 juta. Sekarang setelah 33 tahun harganya jadi 500 juta. Nah itu ya, jadi investasi itu aset atau apapun ya, dalam bentuk uang, dalam bentuk barang yang ditanamkan ya, tapi hasilnya pada yang akan datang ya. Jadi hasilnya tidak akan diperoleh saat ini gitu ya. Nah itu jadi investasi itu berhubungan dengan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang ya. Nah masa yang akan datang itu kan tidak uncertainty ya, tidak pasti ya, tidak pasti. Nah, oleh karena itu investasi apa sih kalau Anda punya uang sekarang 100 juta mau apa sih? Mau beli emas, mau didepositokan, mau apa sih? Mau beli saham, mau beli obligasi, mau beli apartemen, mau beli apa? Nah itu kan akan terjadi perubahan ya, dalam sekian tahun akan terjadi. Dibandingkan kalau uang itu hanya disimpan di rumah gitu ya, di rumah tidak akan memperoleh apa-apa gitu ya. Nah ini investasi untuk masa yang akan datang. Nah investasi itu harus dilakukan sejak dini ya. Jadi kalau Anda
punya uang, punya apa, ya silakan mau apa, mau yang penting kan investasi itu menunda konsumsi ya, saving, tabungan ya. Nah, tabungan itu kalau hanya disimpan di bank kan tidak, paling dapat bunga ya, tapi kalau oleh pengusaha yang membutuhkan, dipinjam, diinvestasikan, dibelikan mesin, dibelikan tanah, diproduktifkan, nah itu kan jadi menghasilkan ya. Nah, jadi sejak dini sebenarnya Anda harus melakukan investasi ya. Nah, ini ya. Jadi ketika ini ada ya mungkin ini yang akan Anda raih ya. Jadi ketika orang tua Anda menyekolahkan Anda ingin jadi apa gitu ya. Karisma sekolah ingin jadi apa? Karisma ingin jadi Ya, apa sih sekolah? Ingin apa gitu, ingin jadi apa? Atau orang tuanya berharap apa gitu? orang tua saya berharap saya jadi orang yang berguna, Pak. Yang berguna, di sarjana, bekerja, dapat uang, Iya, uangnya kayak bisa gitu. dimanfaatkan, bisa digunakan gitu ya. Ya sama ya, semua orang sih. Nah di sini kan berarti ada pengorbanan ya. Jadi ingat ya. Jadi ingat, catat berapa sih pengeluaran Anda. Karisma kan 2019 berarti udah berapa, udah tahun, udah berapa tuh uang yang habis 2 tahun sekolah ya. Jadi orang tua Anda itu mengeluarkan waktu, tenaganya, ya pikirannya, uangnya, segala ya. Jadi jangan apa sih? Jangan berleha-leha ya. Jadi Anda harus pikirkan pengorbanan orang tua, waktunya, tenaganya, pikirannya, uangnya, wah segala babak belur ya. Jadi apa yang harus dikuatkan Anda itu ya selesai pada saatnya gitu ya. Ya kalau 3 tahun, kalau lebih cepat lagi 3 tahun setengah kan lebih bagus ya dibandingkan dengan jangan 7 tahun, saya mah nanti aja 7 tahun biar jadi mahasiswa terus. Enggak, jangan ya. Jadi mahasiswa terus 7 tahun tapi masih S2, masih S3 di 7 tahun itu sekarang bisa ya. Mungkin 3 tahun, 4 tahun lah S1, 2 tahun S2, 6 tahun S3, 2 tahun misalnya atau 3 tahun. Jadi 7 tahun, 8 tahun lah udah lulus S3 ya. Tidak 7 tahun baru lulus S1, wah nggak gitu ya. Jadi itu banyak pemborosan nanti ya. Nah, ini investasi itu kegiatan ya, tadi ya, kegiatan membeli produk ya. Nah, di sini ya di mata kuliah ini investasinya membeli produknya produk yang aset keuangan ya, dengan ekspektasi, dengan harapan ingin memperoleh atau mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi ya, atau bagi hasil yang lebih besar pada masa yang akan datang ya. Jadi ini ya investasi secara makro apa, investasi kalau investasi makro kan mungkin penanaman modal ya dalam bentuk infrastruktur, dalam bentuk mesin, dalam bentuk jalan, nah itu investasi juga. Nah investasi yang dimaksud di kuliah ini, di pasar modal ini kegiatan membeli instrumen ya, instrumen investasi, terutama investasi di keuangan ya, produk keuangan. Nanti bentuknya banyak ya, salah satunya ya saham, obligasi ya. Tujuannya apa? Harapannya apa? Bisa dijual lagi di masa yang akan datang ya, dengan harapan yang harga yang lebih besar, lebih mahal gitu ya. Jadi dengan melakukan investasi ini orang dapat memiliki harta dan asetnya yang banyak di masa depan ya. Jadi mempertahankan nilai kekayaan ya, dan nilai uang agar tidak
tergerus ya oleh inflasi ya. Nah, ini jadi kenapa harus melakukan investasi? Karena kalau kita menyimpan uang di rumah ya. Coba ini ada yang lain siapa? Ada siapa ini siapa? Siti siapa? Siti Anissa. Ada Siti Anissa? Iya, saya Pak. Siti Anissa. Coba kalau Anda punya uang, kemudian disimpan, punya uang 100 juta, disimpan di rumah, tuh di bawah bantal, tiap hari ditidurin tuh selama 4 tahun. Gimana uang 100 jutanya akan bertambah atau berkurang? Bisa jadi malah berkurang Pak karena ada yang ambil. Ada yang ambil siapa? Ada yang ambil siapa? Pencuri, Aku, Pak, ada untuk pencuri. jajan. Ada pencuri, ada tuyul. Iya, bisa jadi Pak kalau misalnya ditaruh di bawah bantal. Ya, sekarang tuyulnya kan modern. Apa coba tuyul yang modern? Apa ya, adik aku? Hah? Kok adik aku? Bukan, jadi kalau tuyul makan ngambil uangnya hilang ya, diambil selembar, 2 lembar, 3 lembar. Ini ada uangnya tetap sih 100 juta, 4 tahun tetap 100 juta, tapi nilainya turun gitu ya. Apa itu? Karena ada Oh iya, jadi ada inflasi. Iya, inflasi itu kan nilai uangnya harga naik. Ya kalau harga naik berarti kan nilai uangnya turun. Ya daya beli dari 100 juta itu turun. Ya. Atau ketika Siti Anissa menyimpan uang 100 juta kan ada opportunity cost ya. Ya. Anda kan pernah belajar mikro. Ada opportunity cost-nya. Ya, apa sih opportunity cost? Dewi, ada Dewi? Ada Bapak. Apa masih ingat opportunity cost? Suara Dewi terdengar, Pak. Hah? Suara Dewi terdengar. Terdengar keras. Masih ingat opportunity cost? Iya, Pak. Yang Dewi tahu mengenai opportunity cost itu adalah biaya peluang, Bapak. Ya apa biaya peluang itu Mbak Tete? Biaya kesempatan yang dikeluarkan seseorang jika tidak memilih biaya yang lain gitu. Nah, artinya kalau misalnya saya memberi uang 100 juta ke Dewi, berarti kan ada biaya peluangnya. Berapa besarnya biaya peluangnya? Kalau Dewi simpan di rumah, berarti kan itu ada biaya peluangnya. Berapa biaya peluangnya? Maksudnya gimana, Bapak? Iya kan, misalnya saya ngasih uang 100 juta ke Dewi. Ya, Pak. Kan itu ada biayanya, ada biaya peluangnya. Ya. Biaya alternatifnya. Artinya kalau uang itu disimpan dalam bentuk alternatif lain selain uang cash, nah itu kan menghasilkan. Iya, Bapak. Bisa digunakan untuk modal usaha ataupun investasi. Nah, bisa modal usaha. Yang paling mudah apa? Yang paling mudah aja. Kalau modal usaha investasi ada mungkin rugi. Yang paling mudah aja apa? Digunakan. Yang paling mudah mah Dewi datang aja ke bank didepositokan. Itu kan dapat deposito bunga. atau ditabung ya, Bapak? Iya, boleh ditabung. Deposito kan ada dapat bunga. Ya, meskipun bunganya kan kena pajak juga 15%, tapi nggak apa-apa daripada disimpan di rumah. Nah, besarnya hasil itu kan itu alternatif ya. Jadi kita membuat alternatif lain, si uang cash itu dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk deposito. Nah, kalau dalam bentuk tabungan deposito kan ada hasilnya. Nah, itu besarnya biaya peluangnya sebesar pendapatan yang akan kita peroleh kalau kita menyimpan di dalam bentuk uang tunai kan tidak dapat apa-apa. Ya. Nah, ketika kita mengalihkan membuat alternatif lain bisa dalam bentuk tabungan itu kan ada pendapatan. Ya. Berarti kalau
tetap menyimpan dalam bentuk uang tunai, ya berarti tidak dapat apa-apa. Dan biayanya itu, biaya peluangnya itu ya itu tadi sebesar kalau uang itu dialihkan ke alternatif lain ya. Ya mungkin investasi, beli saham, beli obligasi, tabungan, pokoknya yang menghasilkan. Jadi sebesar biaya peluangnya itu sebesar hasil yang kita akan peroleh kalau uang cash itu kita alihkan dalam bentuk lain. Ya. Jadi investasi itu kan sebenarnya mengalihkan itu ya, mengalihkan bentuk aset ya, khususnya di investasi keuangan ya. Jadi kita alihkan ya. Dan nanti portofolio juga kita akan membuat portofolio ya. Apakah kalau 100 juta itu dalam bentuk uang cash ya. Sudah mengambil moneter belum ya? Belum ya. Nanti di moneter kita juga akan belajar teorinya Milton Friedman ya. Itu teori Milton Friedman itu mengadopsi dari teori konsumsi ya. Semakin banyak di teori konsumsi kan semakin banyak kita mengkonsumsi satu macam barang, nah itu kan marginal rate of substitution-nya semakin menurun ya. Nah sama di finance, di uang juga, kalau kita semakin banyak menyimpan dalam bentuk uang tunai, itu rate return-nya itu akan semakin turun ya. Dibandingkan kalau uang itu kita buat portofolio gitu ya. Nah, portofolio misalnya 100 juta itu tabungkan 20 juta. 30 jutanya beli emas ke Antam. 10 jutanya beli apa? Jadi dibuat dalam berbagai macam bentuk alternatif aset gitu ya. Tujuannya apa portofolio itu? Tujuannya untuk meminimalkan risiko kerugian ya. Nah, itu saja ya. Bisa dipahami yang lainnya? Jadi investasi yang akan kita pelajari ini investasi di finance ya, bukan investasi jualan lotek atau membuka rental mobil, bukan ya. Jadi kita akan membuat portofolionya di aset finance nanti ya. Nah ini, jadi tadi betul karena ada inflasi ya, uang 100 juta sekian tahun jadi turun ya. Ini masih ingat harga apa sih ini Indomie tahun 97 Dewi tahun 97 udah lahir, Dewi belum ya kayaknya ya. Belum Pak, 2003 Pak. Wah 2003 berarti belum tahu ya harga Indomie tahun 97 ya. Iya belum Bapak. Harga Indomie tahun 97 itu harganya 250 ya. Kalau tahun 80-an 125 ya. Jadi ini harga Indomie itu tahun 2012 sekarang berapa Indomie Dewi harganya? Dewi 3.000 Pak. Ayam bawang apa mie goreng? Oh, yang ayam, biasa. Yang ayam bawang. Yang Iya kuah. Bapak. Itu kenal Iya. lainnya. Ya 2.400 ada yang 3.000 ya. Jadi tahun 97 tuh harganya 250. Tahun 2012 sudah 1.400. Sekarang sudah 3.000 tahun 2000 ya. Jadi ini coba lihat kenaikan harganya itu sudah berapa kali lipat ya. Sudah 4 mungkin 5 kali lipatnya ya. Sudah hampir sekian ratus % ya dalam 15 tahun dari tahun 1997 sampai 2012 itu sudah hampir 5 kali lipatnya, 460%. Nah sekarang udah 3.000, ya, udah berapa persen lagi ya. Jadi itu karena inflasi maka nilai uang itu semakin menurun ya. Artinya daya beli uang itu semakin turun ya dibandingkan dengan aset-aset lain ya. Nah dengan melakukan investasi ini orang akan
memiliki harta yang lebih besar ya, tidak atau minimal tetaplah di masa yang akan datang. Ya. Kalaupun tidak naik, minimal tetap gitu ya. Nah ini perbandingan apa? Inflasi ya, deposito, kemudian obligasi, kemudian saham. Ya. Coba bandingkan ya. Ini nilainya, ini nilai apa, hasil apa sih ini? Hasil pengembangan uang sebesar Rp1.000 ya. Ini selama tahun 2000 berapa itu? 2003 sampai 2013 ya, selama 10 tahun ya. Jadi ini uang 1.000 selama 10 tahun kalau disimpan kalau inflasi itu sudah 2 kali lipatnya ya. Jadi kalau inflasi, kalau deposito ada lebihnya ya. Kalau inflasi sudah 2.000, deposito 1.600, kemudian obligasi 2.700, kemudian saham jadi 6.000 ya. Jadi ini dimisalkan kalau uang 1.000 dikembangkan dalam 10 tahun ya. Jadi kalau uang Anda disimpan tadi ya rugi ya, karena ada inflasi. Jadi kalau inflasi itu sudah 2.000 berarti nilai uang 1.000 itu sudah tinggal setengahnya ya. Kalau harga-harga sudah di 2.000 gitu ya. Tapi kalau di deposito itu masih untung sih kalau di deposito ya. Masih lebih apa sih, lebih ada lebihnya lah, dari 1.000 itu jadi 600. Tapi nah gimana Destra kalau dibandingkan antara inflasi dengan deposito? Apakah masih untung atau rugi, Destra? Rugi Pak kelihatannya. Kenapa rugi? Inflasi sebesar 2.132.000, sedangkan deposito hanya 1.632.000. Berarti rugi ya, kalau di deposito rugi ya? Iya. Lebih rugi lagi kalau uangnya disimpan di rumah ya, tetap aja 1 juta ya. Ya, jadi ya tadi yang paling mudah kan ketika kita punya uang ya di deposito, aman sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari laju inflasi ya sebenarnya masih rugi ya. Nah kemudian di obligasi ini jadi 2 jutaan lebih. Kalau di obligasi masih lebih tinggi dari inflasi ya. Nah kalau saham, wah ini saham paling tinggi gitu ya. Nah kalau ditanya, Aisinta mau milih yang mana ini dari alternatif itu, atau mau deposito, mau obligasi atau mau saham? Aisinta? Ya Pak, Mau mana? Mau semuanya? kalau dilihat lebih menguntungkan saham. Saham. Tapi ada risikonya loh kalau saham Iya. itu. Bisa dapat 6 juta, bisa dapat bisa rugi malah ya, bisa dapat 500.000 gitu ya. Ya jadi, nah ini di portofolio itu kita akan berhubungan dengan risiko dan return ya, return ya. Jadi portofolio itu kalau diibaratkan seperti Anda menyimpan telur dalam sebuah keranjang gitu ya. Jadi seperti menyimpan telur dalam sebuah keranjang. Kalau Anda menyimpan dalam satu tempat telur itu, maka ketika satu keranjangnya jatuh kan telurnya pecah semua ya. Oleh karena itu untuk meminimalkan risiko ya harus dibagi. Mungkin dalam 3 keranjang, dalam 4 keranjang, itu yang disebut dengan portofolio ya. Kalau di finance, di keuangan nanti dibelikan saham A, B, C, D, E itu, jangan dibelikan saham A saja ya.
Atau kalau Anda punya uang tadi 100 juta, ada sebagian di deposito, 30% di deposito, mungkin 30% di obligasi. Kalau obligasi sih pendapatannya tetap ya. Sebenarnya resikonya ya seperti deposito kalau obligasi ya. Tidak terlalu banyak resiko. Tapi kalau saham itu resikonya ya sangat besar ya. Jadi tidak saham itu termasuk yang high risk ya, sangat tinggi resikonya dan tapi high return juga, returnnya juga besar ya. Jadi tidak ada yang returnnya besar resikonya rendah, nggak ada ya. Jadi selalu berdampingan. Ketika kita mengharapkan return yang tinggi ya resikonya juga pasti tinggi ya. Jadi di sini nanti Anda mau, apakah Anda itu termasuk yang menyukai resiko ya, atau Anda yang menghindari resiko ya. Nah, untuk menghindari resiko ya salah satunya dengan membuat portofolio ya. Ya nanti di bahasan portofolio lebih detailnya ya. Nah, ini pengembangan usaha dengan masyarakat. Jadi nanti bisa memilih saham, bisa memilih obligasi atau reksadana ya. Ya minggu depan kita coba membahas reksadana ya. Kemudian jadi kalau saham kan kalau kita investasi di saham itu independen mungkin resikonya tadi ya sangat tinggi ya, resiko membeli menjual itu sangat tinggi, dan kalau kita tidak betul-betul menganalisis fluktuasi, apakah harga turun, apakah harga naik. Kalau kita tidak punya kemampuan menganalisis ya lebih baik kita masuk di reksadana ya. Nah, reksadana juga nanti banyak pilihan ya, bisa reksadana saham ya, bisa reksadana saham, bisa ada reksadana yang pendapatan tetap ya. Pendapatan tetap itu ya obligasi, deposito, atau yang reksadana campuran ya. Kalau reksadana campuran nanti ada si manajer investasinya dialokasikan, ada yang di saham, di obligasi, dan ada yang di pasar uang gitu ya. Jadi tidak hanya di pasar modal, juga ada yang ditanamkan di pasar uang ya. Jadi campuran, ada saham, ada obligasi, ada produk-produk. Jadi ada yang produk pendapatan tetapnya, ada yang produk yang pendapatan yang berubah gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan reksadana campuran ya. Nah, Anda mau memilih yang mana ya, silahkan nanti jadi kalau Anda mau berinvestasi sebenarnya di reksadana itu cukup, kalau dulu ya cukup 100.000 bisa ya. Jadi di reksadana itu seperti menabung saja, cukup uang 100.000 ya, membuka deposit awal ya. Ya nanti beriring waktu ya, kalau ada keuntungan dari pengelolaan investasi oleh manajer investasi, nilai uang 100.000 itu akan naik gitu ya. Kalau Anda sekarang menyimpan uang di bank 100.000 mungkin berapa bulan habis ya. Mungkin biaya itunya berapa kan besar ya, biaya administrasi, biaya pengelolaan rekening itu mungkin antara 10 sampai 15.000 ya. Jadi kalau Anda menyimpan uang 100.000 itu dalam 7 bulan itu habis ya. Nah, tapi kalau di reksadana tidak ya. Jadi Anda menyimpan uang 100 ya, nanti dikelola oleh manajer investasi ya, mungkin ada hasilnya ya. Ya tapi tidak sebesar ya, tapi masih di atas tingkat bunga bank sebenarnya ya. Ya, kalau bunga bank kan kalau sekarang bisa hanya berapa sih, 6%, 6% berarti setengah persen. 6% itu berarti berapa, 0,05% ya per bulan ya. Nah itu kecil sekali ya. Tapi kalau reksadana
lebih besar dari itu ya, lebih besar dari bunga tabungan, lebih besar dari bunga deposito ya. Nah, ini pilihannya ya, pilihannya. Nah, ini saham. Saham itu tanda bukti kepemilikan ya, bukti penyertaan ya. Jadi kalau Anda tidak bisa membuat perusahaan, ya Anda bisa membeli penyertaan ya, secara independen. Tidak, kalau uang Anda masih sedikit, kemudian Anda belum bisa menganalisis pasar gitu ya, kemudian Anda tidak mau beresiko ya, ambil reksadana gitu ya. Tapi kalau Anda sudah bisa menganalisis, bisa mengambil keputusan, bisa membaca pasar, nah itu silakan ngambil investasi di saham secara individu ya, independen gitu ya. Nah, itu saham. Nah, ini Bursa Efek Indonesia Stock Exchange ya. Surat berharga efek surat berharga, pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Nah, tanda bukti utang itu obligasi ya. Unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan derivatif ya. Jadi di bursa itu sekarang sudah banyak ya instrumen-instrumen investasi. Jadi bukan hanya saham, obligasi, tapi ada produk-produk turunannya ya, dalam bentuk kontrak-kontrak berjangka ya, atau derivatif ya. Ada bentuk-bentuk turunannya. Ya, jadi bukan hanya saham, obligasi, tapi ada kontrak-kontrak pembelian penjualan saham. Nah, itu kontrak, atau nanti ada produk turunannya, derivatif ya. Nah, itu IDX ya. Nah, ini mah contoh perusahaan. Ini lewat saja dulu. Ini lewat aja, coba. Nah, ini jadi ketika kita membeli saham ya, kita membeli saham itu ada risiko ya, risikonya itu ada loss, ada capital loss ya, kemudian ada risiko likuiditas, ada risiko kebangkrutan ya. Jadi capital loss itu ketika kita beli saham harganya per lembarnya misalnya 100.000 ya, kemudian pas dijual harganya 90, nah itu loss ya, capital loss ya. Tapi kalau kita beli harga saham per lembar 100 dijual 150 atau 120, nah itu gain ya, capital gain ya. Jadi capital loss. Kemudian ada risiko likuiditas ya. Nah, ini risiko likuiditas itu ketika sahamnya turun gitu ya. Jadi kita tidak bisa menagihkan ya. Saham itu kan sebagai bentuk penyertaan ya di perusahaan ya. Nah, kalau misalnya sahamnya itu artinya tidak bisa diuangkan, nah itu berarti risiko likuiditas ya. Di pasar tidak bisa dijual karena harganya turun, ya, kemudian ditagihkan ke perusahaannya juga nggak bisa. Nah, ini berarti risiko likuiditas ya. Jadi risiko likuiditas itu sejauh mana saham yang kita miliki bisa diuangkan dalam bentuk uang tunai gitu ya. Nah, kemudian risiko bangkrut ya. Jadi ke pemegang saham itu ininya yang terakhir ya. Klaimnya
Apa sih ya? Jadi kalau misalnya perusahaan bangkrut itu, yang pertama itu utang, ya utang jangka pendeknya, utang jangka panjangnya, membayar yang lainnya. Nah kemudian kalau masih ada asetnya dijual untuk membayar utang-utang. Nah kalau misalnya sudah lunas semuanya, itu kalau ada sisanya baru pemegang saham, ya. Jadi resikonya itu sangat tinggi sekali ya. Bisa loss, bisa capital loss, bisa likuiditas, tidak bisa diuangkan sih. Kita punya saham tapi tidak bisa dicairkan, tidak bisa diuangkan, itu likuiditas. Atau perusahaannya bangkrut. Nah kalau bangkrut juga kita dapat sisanya. Kalau ada sisa baru kita kebagian pemegang saham ya setelah menutup utang-utangnya. Tapi kalau habis ya nggak dapat apa-apa meskipun Anda punya 1000 lot, 100 lot, ya 2 juta lembar ya kalau bangkrut kemudian habis untuk membayar utangnya atau membayar biaya jangka pendeknya, membayar utang jangka panjangnya, membayar yang lain lah ya. Nah kalau misalnya masih ada ya kita kebagian pemegang saham, tapi kalau habis ya sudah tidak dapat apa-apa ya. Jadi klaimnya yang terakhir ya setelah yang lain gitu. Ini melewat dulu lah. Nah, itu saja mungkin ya. Sampai di sini dulu saja. Ya, belum ada yang perlu didiskusikan. Sampai di sini dulu ya sebelum ke yang lain. Ada yang pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan. Untuk menyamakan persepsi dulu ya, karena nanti di portofolio ya. Jadi nanti di pasar modal itu ada spekulan, ada investor ya. Beda ya, ada coba Adam bisa membedakan spekulator dengan investor? Iya Pak, sebelumnya suara saya bisa. terdengar Pak. Suaranya sudah terdengar Pak. Sudah. Bisa membedakan Adam apa itu investor dengan spekulator? Bedanya? Kalau spekulator biasanya dia hanya mengira-ngira Pak. Mengira-ngira gimana? Ya jadi ini mah kayak bakal naik nih misalnya harganya, tapi nggak ada perhitungan dulu gitu Pak. Enggak, spekulator juga ngitung. Spekulator juga ngitung, cuma nanti kan hitungan itu mungkin sama hitungan itu kan nanti ada ekspektasi. Tapi yang terjadi kan bisa sesuai ekspektasi, bisa tidak gitu ya. Jadi bedanya investor dengan spekulator itu investor juga ngitung, spekulator juga ngitung. Cuman kalau spekulator itu bisa jangka pendek. Jadi dia hanya ngambil gain sama gainnya ya. Harga naik jual, beli lagi ya, yang harga murah, harga naik jual gitu ya. Ngitung juga memprediksi juga mana nih harga yang jadi apakah ketika turun itu kita memang sudah membeli pada harga yang terendah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita membeli harga ada saham turun kemudian kita beli pada itu harga masih turun kan kita rugi. Ya. Jadi tetap ketika ada saham turun itu kita jangan keburu-buru beli juga. Kalau harganya terus turun ya kita rugi kan ya. Nah, jadi tetap dihitung ya. Jadi spekulator itu hanya jangka pendek, hanya mengharapkan gain sama itunya, gainnya aja, harga naik jual. Beli harga yang murah, harga yang sedang turun, harganya naik jual gitu ya. Jadi hanya sesaat saja. Tapi kalau investor itu biasanya tidak melihat naik turunnya jangka pendek, tapi dia melihat dividen ya, laba aja, profit ya. Nah itu bedanya antara investor dengan
spekulator. Yang investor ya jangka panjang ya, dia minimal kan kalau dividen itu dalam 1 tahun ya, 1 tahun baru dapat dividen dari profit ya. Ya, itu bedanya di antara spekulator dengan memang betul-betul investor gitu ya. Kalau investor mah nggak peduli lah harganya mau naik mau turun, dia konsisten aja ya. Kecuali kalau ada brokernya yang ngojok-ngojok, jual, beli gitu ya. Nah, kalau enggak mah diam aja dia. Nah itu ya. Silakan, ada yang perlu didiskusikan? Udah tahu ya saham bertanya ini? boleh Pak? Boleh silakan. Siapa? Adam Pak. Oh boleh Adam, silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya enggak ya. Silakan Adam. Mengenai investasi Pak. Ya. Apakah binary option gitu Pak itu termasuk alat investasi bukan Pak? Ya, instrumen sih. Binary yang ada aplikasi-aplikasi itu. Ya Pak, yang naik turun gitu Pak, kita milih. Iya. Ya sama aja sih bisa, tapi jangan gede-gede Dam. Jangan gede-gede. Enggak, artinya gini, untuk gede itu bertahap gitu ya. Ya pertama berapa sih? 14.000, 28.000, berapa 30.000? Per 14.000 per 28.000 ya. Ya kalau tapi itu kan aplikasi yang sekarang itu kan sebenarnya reksadana ya. Jadi nggak inilah, beda lah kalau ada independen jadi investor sendiri individual ya. Itu memang resikonya tinggi, tapi kalau aplikasi yang ada sekarang itu ya sebenarnya sudah dikelola oleh manajer investasi. Jadi kalau kita sebenarnya kita membuat keputusan naik turun ya, ketika harga naik jual, harga turun beli gitu ya, itu sebenarnya dalam lingkup reksadana ya. Jadi kalau rugi juga tidak terlalu besar, kalau untung, makanya kan mulainya dari kecil-kecil dulu ya, nggak sampai ya puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluh juta, ratus juta baru eman gitu ya. Tapi kan biasanya kalau kecil-kecil mah untung, pas gede rugi gitu ya. Iya sih, itu tuh cerita siapa Dam yang kemarin ngebagi uang teh? Siapa ya? Pak Doni. Salman Doni kan, itu Doni juga dulu pernah rugi sampai 2,1 M. Ya, itu jadi sebelum berhasil sekarang itu dia yang kecil-kecil dulu gitu. Yang kecil-kecil untung 10 dari ratusan ribu, puluhan juta, ratusan juta, untung terus, pas miliaran bangkrut, dia rugi ya. Jadi pas berapa 2,1 M pernah rugi, padahal itu uang orang katanya ya. Nah itu jadi, tapi saya juga nggak ini ya, karena itu masih diperdebatkan sih secara syariah kan itu ya, belum inilah, belum ya, paling anak-anak muda lah yang kalau orang tua mah enggak lah ya. Jadi sebagai pengetahuan nyoba mah boleh aja sih ya, coba ya. Anak-anak muda kan sekarang nyoba, tapi yang jangan besar lah. Ya itu salah satu ya. Itu kan bisa ada forex ya, bisa di falas, bisa binary, bisa di saham ya, bisa di itu ya, Bitcoin ya, cryptocurrency ya. Kalau cryptocurrency Bitcoin juga terlalu besar sih resikonya ya. Kalau binary masih moderat lah resikonya ya. Ya kalau mau di situ aja dah, di binary aja. Ya untuk inilah, untuk apa sih, pengetahuan aja ya. Ya tapi jangan jadi pekerjaan utama nanti. Itu hanya pengetahuan aja bahwa kita tahu ada itu gitu aja. Ya gitu Dam ya. Saya juga Pak, ini kemarin lagi ngamati, ini kan banyak tuh aplikasi, ada aplikasi apa ya. Banyak ya, cuman pas saya lihat ini berarti masih dalam lingkup reksadana sih, manajer investasi ya.
Jadi risikonya tidak terlalu besar ya. Nah itu saja. Itu kan juga bisa di komoditi ya, bisa bukan hanya bisa di falas, bisa di saham, bisa di komoditi, bisa di bener, bisa di Bitcoin ya. Jadi alternatifnya banyak sekarang sih. Ya, ya coba kalau ada yang pernah nanti presentasi ini adalah pakai aplikasi apa gitu ya. Nanti boleh presentasi atau pernah ada yang nyoba Bitcoin, boleh presentasi nanti ya. Ya untuk pengetahuan kita sih sebenarnya. Bukan sebagai pekerjaan utama gitu ya. Saja hanya ini aja, hanya tahu aja, kita tahu aja gitu ya. Ya, silakan yang lain ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan siapa? Raihan, Pak. Coba, oh Rehan, ya silakan Rehan. Saya itu udah lama Pak mengamati, tapi belum terjun mengamati tentang investasi itu kan. Perbandingan dari sebelum corona dan setelah corona itu sangat jomplang, apalagi pas masa transisi baru adanya corona gitu kan. Nah, dari mulai corona sampai sekarang itu investasi itu kebanyakan mereka itu nggak bagi-bagi dividen gitu Pak. Nah, perusahaannya? Ya, perusahaannya nggak bagi-bagi dividen. Jadi lebih ke apa sih ya? Kayak saving, kayak gen gitu Pak. Nah, solusi kita sebagai investor itu bagaimana Pak? Apakah kita harus ditarik? Apa harus dilanjutin aja gitu Pak? Takutnya nanti jadi gambling gitu Pak. Nggak bagi dividen, perusahaannya rugi atau dividennya tidak dibagi, gimana? Dividennya tidak dibagi Pak. Kalau tidak dibagi itu memang ada dividen yang tidak dibagi ya, itu kan dalam bentuk nanti laba ditahan. Artinya si laba itu dijadikan modal ya. Atau ya itu nanti tergantung rapat umum pemegang saham ya. Saya dulu pernah ikut rapat umum pemegang saham loh. Jadi kan saya pernah ini di Kopma ya, Kopma Bumi Siliwangi. Dulu Kopma itu punya saham loh, saham ini Bank Umum Nasional. Dikasih itu ada hibah 5.000 lembar berapa ya. Jadi dividen itu nanti tergantung rapat umum pemegang saham mau dibagikan atau tidak ya. Nah ada yang dibagikan, ya kalau disebut dividen berarti untung tuh perusahaannya. Karena kalau tidak untung tidak ada dividen gitu ya. Nah cuma nanti ada alternatif, bisa dibagikan. Nah kalau dibagikan itu kan dampaknya harga saham pasti naik tuh. Kalau dibagikan harga saham itu kan good news ya, berita baik, harga saham naik. Tapi kalau tidak dibagikan bukan berarti hangus ya. Kalau tidak dibagikan itu jadi modal tambahan ya, untuk diakumulasikan jadi modal tambahan perusahaan, atau jadi saham baru gitu ya. Artinya jadi modal tambahan tapi jadi saham baru gitu ya. Jadi artinya kita tidak dapat dividen tapi saham kita bertambah ya. Jadi bisa jadi saham baru kita bertambah meskipun tidak dapat dividen ya. Nah itu ya, atau di stock split ya. Kalau harganya sudah terlalu mahal di pasar itu biasanya di stock split ya. Jadi misalnya Rehan beli 10.000, harga sekarang udah 100.000, kan itu udah 10 kali lipat ya. Nah itu biasanya sahamnya dipecah ya, jadi dua lembar, 3 lembar. Jadi kalau Rehan punya 1.000 lembar jadi 2.000 lembar gitu ya, tapi harganya jadi di 50 gitu, karena untuk menghindari over value ya, harga terlalu mahal padahal nilai buku harganya di pasaran 100.000 padahal nilai bukunya misalnya 20.000, kan itu kan bahaya gitu. Nah, biasanya di stock split ya, bisa jadi misalnya 10.000 jadi 100 itu bisa jadi 3 lembar, 30 atau jadi 2 lembar 50. Jadi kalau Rehan punya 1.000 lembar jadi 2.000 lembar. Nah, itu bisa gitu ya. Nah, dividen juga bisa begitu ya. Misalnya kita dapat dividen berapa, dibagi lembar, kita jadi nambah si sahamnya jadi sekian ribu, berapa ribu lembar gitu ya. Nah itu bisa begitu ya. Jadi tergantung nanti
rapat umum ya pemegang saham. Tapi saya malu juga ya waktu ikut rapat umum pemegang saham. Pas mau usul ditanya, Bapak punya saham berapa? 5.000 rupiah. Nggak bisa. Itu minimal minimal berapa sih? 20 apa 15% baru kita bisa bicara gitu ya. Kalau di koperasi kan satu orang satu suara ya. Nah, kalau di PT itu ya bukan satu orang satu suara, tapi berapa lembar saham gitu ya. Nah, kalau kita mau ngasih sampai di atas 10 sampai 15, nah baru didengerin tuh usulan kita. Kalau nggak mah nggak bisa. Kecil gitu ya, hanya berapa seberapa bukan 1%-nya lagi, mungkin 0,1/1000%-nya. Wah, itu mah nggak didengar gitu ya. Nah itu ya. Nah kemudian kemarin kan di dividen itu banyak perusahaan-perusahaan yang keuntungannya turun ya, sehingga banyak regulasi, ada insentif pajaknya dikurangi ya, kemudian ada yang boro-boro dapat keuntungan bisa menutup biaya-biayanya kan udah inilah masa pandemi mah ya. Jadi kalau masih bisa dibikin dividen ya, kalau dapat dividen masih bagus, berarti perusahaannya masih mungkin tadi ya, ada yang memang dibagikan, ada yang jadi moda, ada yang jadi saham gitu aja. Ya, gitu saja Rehan ya. Ya, Ada yang lain? saya lagi boleh Pak. Boleh. Silakan. Jadi begini Pak, saham itu kan ada yang udah bagus, ada yang saham gorengan Pak. Nah, kadang juga saham gorengan itu bisa langsung muncul sangat pesat gitu Pak. Nah, alangkah baiknya, harganya Pak, iya harganya. Nah, alangkah baiknya kita sebagai pemula mending milih yang mana gitu Pak? Kalau saya sebagai pemula mah yang aman saya sih yang minimal masuk yang di LQ45. Ya kalau LQ45 kan jadi saham-saham yang memang sudah established ya, sudah tidak bisa dimanipulasi ya. Sebab kan ada tahu-tahu harganya naik gitu ya, padahal itu dibeli oleh dia sendiri gitu ya, oleh orang dalamnya, dibeli supaya harganya naik, kayak yang banyak beli barang-barang, nanti tiba-tiba jatuh. Nah itu kalau yang gitu mah udah ketahuan atau di pasar mah ya. Jadi yang aman mah yang saham-saham yang memang sudah punya, kalau ini mah brandnya sudah punya nama. Nah itu yang biasanya masuk di IQ45 atau di Kompas 100 ya, kalau mau syariah di Jakarta Islamic Index gitu ya, yang itu aja sih ya, lebih aman gitu ya. Jadi jangan cari karena ini harganya turun atau harganya naik, wah ini beli gitu ya. Nah itu mah memang resikonya tinggi sih ya. Jadi cari yang aman aja ya. Di IQ45 biasanya relatif tidak terlalu, karena kan nanti yang masuk IQ45 juga per tiap bulan berubah ya, tidak tetap 45 perusahaan itu ya, tapi kinerja bulannya sangat mempengaruhi apakah dia masuk di kelompok itu atau tidak, apa keluar gitu ya. Nah biasanya yang pilih yang masuk tetap di kelompok itu, tidak keluar. Nah itu berarti bagus ya, sahamnya tidak ada manipulasi, tidak ada intrik, tidak ada tidak ya, itu mah udah tahu lah kalau investor mah ya. Nah tapi biasanya kan di bursa saham kita itu kan banyak investor luar ya, hampir 60-70% investor luar ya. Jadi sangat investor kita itu sedikit sih sebenarnya, hanya 30-40%. Jadi 60-70% itu investor luar. Dan investor kita biasanya ngikuti turut munding. Jadi ketika investor luar beli, ikut jual gitu. Nah itu ya karena mereka kan banyak ya. Mereka banyak, hampir ya 60-70%, kita sedikit ya. Jadi
Dan kita banyak investornya tapi kecil-kecil gitu. Mereka besar tapi besar-besar, sedikit tapi besar-besar gitu. Ya jadi sangat bisa pasar itu bisa dikendalikan ya dengan 70% investor asing dengan sedikit investor tapi banyak modalnya dibandingkan dengan investor domestik banyak tapi kecil-kecil gitu ya. Nah itu saja mungkin ya Rehan ya. Ya Pak, makasih banyak Pak. Yang lain ada ini sebelum dilanjut ini mungkin ini mah hanya mengulang saja yang sudah ya. Nah ini ada obligasi juga ya. Jadi selain saham ada obligasi. Jadi obligasi juga sekarang Anda sudah kalau dulu kan ketika kita berurusan dengan obligasi kan kita berpikirnya harus besar gitu ya, uang besar gitu ya. Nah tapi sekarang kan dengan ORI ini obligasi retail Indonesia itu jadi dikecerkan gitu ya. Sehingga rokok. Rehan merokok nggak Rehan? Rehan merokok? Gimana Pak? Rehan merokok enggak? Terkadang Pak. Nah itu kenapa di Indonesia orang banyak merokok? Karena di Indonesia kan rokoknya dikecerkan ya. Coba kalau suruh beli satu bungkus makanya sedikit lah mahal sekarang mah ya. Nah jadi obligasi juga kan dulu kalau kita berhubungan obligasi itu seolah-olah kita investasi besar ya. Oleh karena itu sekarang ada ini retail jadi dipecah-pecah gitu ya di dalam jadi dengan uang hanya 5 juta 5 juta lah 4 juta kita bisa beli obligasi dan bunganya ya di atas deposito lah. Jadi kalau deposito misalnya 5%, ini 6 lah, 6 sampai 7 ya, 6,25, 6,5 sampai 7 lah. Jadi masih lebih bagus lah dibandingkan dengan deposito ya. Cuman ya resikonya juga ini kan kalau deposito ketika habis masa jangka waktunya kan bisa dicairkan. Kalau obligasi ya tergantung juga ya jangka waktunya. Sebelum jatuh tempo kita butuh uang, bisa ada harga kita punya uang 1 miliar beli obligasi, belum jatuh tempo kita jual harganya sedang turun lah rugi gitu ya. Beda dengan deposito. Kalau deposito nyimpan 1 miliar, deposito ngambil ya 1 miliar lagi gitu ya. Nah itu mungkin bedanya. Tapi returnnya, bunganya, kuponnya masih lebih tinggi di atas deposito ya kalau obligasinya. Nah itu saja mungkinnya dua instrumen yang ini ya yang apa sih yang umum yang diperdagangkan di bursa ya. Sebenarnya banyak yang lainnya banyak lain ya selain obligasi dan saham sih yang lainnya. Nah di minggu depan ya kita coba ini bedahlah reksadana. Nah berarti supaya efektif saya sih tidak kalau teori masih bisa dibaca lah ya. Teori bisa dibaca, bisa dipelajari sendiri sebenarnya mah tentang reksadana. Jadi kalau di kemarin Mbak Ika udah ada kelompoknya nggak? Udah Pak, Ada berapa kelompok? ada 10. 10 kelompok, berarti berapa? 6 orang ya? Iya Pak. Nah kalau gitu saya gini aja, saya bagi 5 kelompok ya. Jadi 5 kelompok menyiapkan materi reksadana secara teori gitu ya. Jadi 5 kelompok menyiapkan materi reksadana secara teori.
Kemudian yang 5 kelompoknya lagi mengobservasi mengobservasi ini pelaksanaan reksadana lah, laporan-laporan keuangan reksadana gitu ya. Jadi yang 5 kelompoknya menyiapkan materi tentang teorinya tentang reksadana gitu ya. Yang 5-nya lagi tentang praktek reksadana, misalnya 5 kelompok yang lainnya, yang 5 kelompok kan teori, itu mah teori reksadana aja. Yang 5 kelompok lagi misal dia mengamati, mengobservasi reksadana A, reksadana B, reksadana C, reksadana D, reksadana E gitu ya. Jadi beda-beda reksadananya ya. Silakan mau reksadana yang saham, mau reksadana yang campuran, yang pendapatan tetap atau yang mana silakan. Ya, tapi ada 5 perusahaan reksadana gitu ya. Bisa dipahami tugasnya? Bisa Pak. Kalau yang teori itu berarti 5 kelompok itu pasti bakal sama ya Pak? Ya tergantung ya. Nggak apa-apa. Tergantung, semakin lengkap makin bagus berarti ya. Nanti disaingkan aja yang paling lengkap yang mana, kelompok yang paling lengkap itu yang nanti suruh presentasi gitu ya. Nah Pak. Terus jadi nanti mungkin dari 5 kelompok itu nggak semuanya presentasi, ini kan waktunya terbatas ya. Jadi mungkin dari 5 yang menyiapkan materi itu mungkin yang presentasinya hanya 1 kelompok, kemudian dari yang observasinya, dari yang pelaksanaan reksadana mungkin 1 juga gitu ya, cukup 2, jadi diwakili lah. Tapi kan semuanya nanti punya pengetahuan ya, yang 5 kelompok teori punya tentang teorinya, yang 5 kelompok yang observasi karena ke lapangannya juga ada ke internet lah, sebenarnya ada di internet ya. Nah itu nanti punya pengetahuan tentang pelaksanaan reksadana. Ya, jadi kita bisa saling berbagi. Ada yang berbagi teori, ada yang berbagi praktek reksadana. Ya, kita sinergikan ya, kita kolaborasi ya sehingga memperoleh pemahaman materi. Yang penting pemahaman materinya ya. Itu saja mungkin ya. Ada pertanyaan lain tentang tugas? Itu nanti presentasinya teori praktik atau teorinya dulu baru nanti praktiknya Pak? Teorinya dulu aja. Teorinya dulu baru yang prakteknya gitu ya. Paling tapi nggak semuanya ya, paling 1 kelompok yang teori, 1 kelompok yang praktik gitu ya. Nggak artinya nggak semuanya presentasi dan nggak cukup waktunya tuh. Ya. Iya. Terus kan ini. Iya, Pak. Jadi ini seminggu kan 2 kali. Jadi saya juga bingung ini kalau misalnya sesuai rancangan pembelajaran semesternya, Anda akan babak belur gitu. Jadi saya ini aja lah tugas-tugas pendek aja gini aja ya. Karena kalau misalnya tugasnya dipanjangkan juga, Anda seminggu 2 kali ini ke apa sih? Takutnya Anda kelelahan gitu. Jadi ini aja lah, pendek-pendek aja gitu ya, per minggu aja. Tapi nanti tapi sekalian aja ya, jadi tugasnya sekalian itu, kemudian nanti di pasar modal syariah mungkin. Nah jadi gini, misalnya kan ada 5 kelompok, misalnya 5 kelompok teori yang reksadana. Misalnya kelompok 1 yang teori, kelompok 6 yang praktek. Nah nanti di pertemuan berikutnya misalnya ada pasar modal syariah. Nah nanti yang kelompok yang presentasi teorinya yang kelompok 2.
yang itunya yang praktek yang apa observasinya di kelompok 7 gitu ya. Jadi nanti yang presentasi mungkin kebagian semua tapi tidak semua materi presentasi. Mungkin nanti kebagiannya di materi mana. Ya mungkin di portofolio nanti yang kelompok lainnya gitu ya. Tapi artinya dalam ini kan cuma 7 pertemuan ya. Jadi dalam 7 pertemuan itu diharapkan nanti yang 10 itu bisa tampil semua presentasi tapi dengan materi yang berbeda-beda gitu, ya. Tapi setiap minggunya berarti tidak hanya kelompok yang presentasi yang menyiapkan materi. Ya, berarti semua ya nanti semua. Ya. Tapi di portofolio nanti beda perusahaannya ya. Beda sektor lah, beda sektornya. Mungkin kelompok 1 sektor apa, kelompok 2 sektor apa, kelompok 3 sektor apa gitu. Ya. Nantilah minggu depan, jadi minggu depan ada tugas untuk pertemuan mungkin ke-11 atau ke-12 gitu ya. Jadi ada yang memang tugasnya rada lama, misalnya ngumpulkan data apa. Kalau ngolahnya cepet sih ngumpulkan datanya ya. Tapi ngumpulkan data juga sekarang relatif mudah sih. Ada kalau harga kemarin lewat apa ngumpulkan datanya? Yahoo Finance atau Bloomberg lewat apa? Pernah mengumpulkan harga saham? Harga saham perusahaan apa dalam 6 bulan terakhir gitu? Ada nggak? Pernah nggak? Oh iya Pak, iya kemarin Pak. Pernah? Tugas Yang UTS-nya, iya. harga saham tahun berapa? Bulan apa gitu? 6 bulan gitu Pak dipantau selama masa pandemi gitu. Berarti Anda sudah punya saham data harga? Udah di beda-beda perusahaan Pak, setiap orang. Itu kelompok individu? Sektor, maksudnya negaranya per kelompok, cuman tugas kelompok, tugas individu? oh individu Pak. Oh, tugas individu, Iya. oke lah. Jadi nanti kalau memang ada yang sudah punya data, tapi saya ininya hanya lokal aja ya. Nanti karena ada konversi kalau keluar masih harganya. Jadi ini portofolio lokal aja. Ya, jadi nanti untuk yang punya data-data harga saham domestik, misalnya dalam 5 bulan tadi itu bisa dipakai. Ya, jadi artinya Anda tidak usah mengumpulkan data lagi. Paling beda-beda sektornya gitu ya. Iya Pak. Kalau presentasi yang tadi itu mulainya hari Senin Pak. Iya, Senin. Sekarang mah tuh nggak ada waktu lagi sih. Waktunya mepet. Iya, Senin. Cukup lah. Ya, itunya juga kan bukan bikin makalah, hanya bahan presentasi aja, paling bikin PowerPoint gitu ya. Jadi tidak buat makalah, ini hanya bahan untuk presentasi aja dalam PowerPoint. Jangan banyak-banyak. PowerPoint-nya juga paling 5. Satu kelompok berapa? 5 orang, 6 orang? Ya 1 orang 1 slide dah, jangan banyak-banyak ya, sedikit aja. Iya, Yang Pak. penting bisa mencakup semua gitu ya. Apa sih reksadana, gimana secara teori apa gitu pengertiannya, caranya gimana secara teori, nanti didukung oleh yang observasi. Kalau yang observasi mungkin ada data-data ya, data-data asetnya, data-data nilai aktiva bersihnya, kemudian return-nya gimana ya, kemudian alokasi investasinya ya, paling gitu aja ya. Cuma dari 5 itu jangan ada yang sama, perusahaannya beda-beda ya, perusahaannya beda-beda. Ya kalau bisa ada yang di saham, ada yang di pendapatan tetap, ada yang di campuran perusahaannya. Jangan semuanya sama. Ya. Di mana Pak Harudena? Di mana Pak Harudena? Pak Harul di mana Pak Harul? Pak Harul lagi tidur lagi. Pak Harudena di mana Pak Harudena?